Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau mengupdate soal helm ini. Update review soal helm Nolan N21 Visor. Oke, sebentar gue copot dulu. Ya. Oke, sebelum gue mulai, disclaimer dulu, video ini tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi, helm ini gue beli dengan uang pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, tekan dulu, subscribe dulu. Jadi, ini adalah Nolan N21 Visor yang di video gue sebelumnya udah pernah gue review, tapi lebih ke arah unboxing dan first impression, yaitu lebih ke unboxing dan cek fisik gitu kali ya bahasanya. Cek fisik, kita bongkar-bongkar kan di video gue yang sebelumnya. Nah, udah beberapa lama ya, udah beberapa minggu. Karena gue kemarin juga sempat ke Jakarta dulu seminggu, jadi gue lama nggak bikin video. Ini helm udah gue pakai beberapa kali, lumayan sering bahkan. Bahkan sempat dipakai cewek gue juga dengan jarak yang lumayan jauh. Nusa Dua Seminyak, Nusa Dua Ubud gitu. Kalau kalian tinggal di Bali atau kalian yang mungkin nggak kebayang gitu ya, kalian bisa cek di Google. Nusa Dua Ubud tuh lumayan jarak ya. Ubud di tengah-tengah Pulau Bali, Nusa Dua ada di bagian bawah banget di selatannya Bali. Kalau biasanya video gue soal review helm itu biasanya kan dua kali ya, yaitu unboxing dan first impression. Lalu yang keduanya itu biasanya road review. Tapi ini gue di kamar, gue nggak motoran gitu nge-reviewnya. Karena pertama belakangan Bali cuacanya lagi jelek, jadi lagi sering banget hujan dan hujannya tuh lama, bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu. Ini faktor paling besar. Gua nggak punya mic untuk helm-helm half face gini. Kalau kalian tahu kan helm half face biasanya tuh kalian kalau pakai mic itu kan yang ada kayak apa tuh, yang kaku gitu ya, yang ada sticknya ke depan gitu tuh. Biasanya dari samping ke depan gitu. Kayak mic-mic yang biasanya dapat dari intercom. Nah, karena gue nggak pakai intercom, jadi gue nggak punya mic jenis itu. Gue nggak tahu nama jenisnya apa. Dan kalau kalian punya rekomendasi untuk mic jenis itu, gue nggak tahu namanya apa. Punya rekomendasi yang bagus mungkin, atau yang bisa langsung dikonek ke GoPro, ataupun harus beli intercom ya, yang biasa-biasa aja. Gue pakai intercom tuh nggak pernah gitu. Gue biasanya motoran sendiri, mau ngobrol sama siapa gue. Ya, kayaknya itu berguna juga. Kalau kalian punya rekomendasi, tulis aja di komen. Oke, langsung ke helm ya. Soal helm ini, kita bicara kekurangannya dulu. Yang paling pertama adalah helm ini ukurannya kecil. Jadi untuk kalian, saran gue kalau kalian mau beli helm ini gitu ya, Nolan N21 Visor ini, upsize. Upsize tuh dalam artian beli satu ukuran lebih besar daripada ukuran yang biasa kalian beli. Kecuali kalau kalian sebelumnya udah pakai helm Nolan juga. Pasti udah sama gitu ya. Jadi misalkan kalian punya Nolan sebelumnya, mungkin Nolan yang mana yang beda gitu. Ukuran L, ya tetap L gitu. Tapi kalau misalkan helm kalian sebelumnya bukan dari Nolan, misalkan KYT atau Zeus atau Shoei mungkin, atau Arai mungkin, saran gue sih lebih baik upsize. Kalau kalian biasa pakai M, belinya ukuran L. Kalau kalian biasa pakai L, belinya ukuran XL. Karena helm ini gue rasa cukup sempit gitu. Gua kira awalnya mungkin karena helm baru jadi sempit, lalu lama-lama biasanya makin longgar kan busa-busanya. Tapi ternyata nggak juga sih. Gue pakai udah beberapa minggu ini masih gitu-gitu aja ukurannya. Cheek padnya nggak ada masalah. Bukan sempit yang di pipi, ngepres di pipi gitu, nggak. Lalu di crown pad juga nggak ada masalah. Di crown pad tuh nyaman di bagian atas. Ngikatnya juga pas lah ya, nggak terlalu ngepres banget. Tapi yang jadi masalah adalah di bagian kuping sama sedikit di atas kuping. Gua dari awal pakai helm ini sampai kemarin, terakhir gue pakai tuh kemarin pas video ini gue record ya. Ini kuping gue tuh selalu kelipat kalau pakai helm ini. Kelipatnya tuh parah, kelipat banget gitu. Jadi kalau gue pakai tuh gue harus masukin jari gue untuk ngebenerin posisi kuping gue. Nggak bisa lo mau goyang-goyangin kayak apa, tetap kuping gue kelipat pakai helm ini. Lalu gue udah cobain dari depan, belakang, atas, kiri, kanan. Setiap kali pakai helm ini pasti kuping gue kelipat. Lalu yang kedua, sempitnya tuh di bagian bagian atas kuping nih, terutama di bagian frame kacamata ini ya, berasa banget. Jadi untuk kalian yang pakai kacamata, makainya gampang, pakai kacamatanya gampang di helm ini. Tapi gue pakai jarak, mungkin kalau gue ke cafe deh, gue ngurusin cafe jarak 20 km dari rumah gitu ya. Itu tuh berasa, kadang di tengah jalan tuh udah mulai berasa ketekan banget dan lumayan jadi nggak nyaman gitu. Gue nggak bilang sakit gitu,
kayaknya lebay banget kalau bahasanya sakit tuh lebay gitu. Tapi nggak nyaman gitu karena ketekan di frame kacamata. Kalian yang pakai kacamata pasti paham. Kekurangan yang bisa kita hindari gitu ya, yaitu dengan beli satu ukuran di atas ukuran biasa kalian pakai. Lalu yang menjadi kekurangan gue berikutnya adalah helm ini bunyi. Cukup mengejutkan. Bunyi itu bahasa gue untuk kalau kalian tahu, kalau kalian suka nonton video review helm gue, pasti kalian tahu ada beberapa helm yang gue bilang bunyi, yaitu bunyi kayak angin ngelewatin celah sempit ya, yang bunyi kayak orang bersiul gitu, kayak bunyi teko air panas, king gitu. Nah ini helm ini bunyi. Yang gue lucu adalah helm ini nggak punya ventilasi, nggak ada intake, nggak ada exhaust. Tapi helm ini bunyi. Tapi ini minor. Gue nggak bisa bilang kesalahan fatal gitu. Enggak sih. Karena ini juga gue baru realize. Selama ini gue pakai helm ini normal gitu ya. Lo bawa motor pada umumnya gitu ya, ngeliat ke depan, ya nengok kiri kanan dikit-dikit. Itu nggak ada masalah. Gue baru sadar beberapa hari lalu pas gue pakai celana panjang, terus celana panjang gue kan gue lipat. Nah itu nyangkut di step gear. Jadi habis gue pindahin gigi tuh nyangkut di situ. Waktu itu gue lagi naik Triumph, jadi gue pakai motor kopling. Gue nengok ke bawah dong buat ngecek kaki gue gitu kan. Nah pas gue nengok ke bawah, helm ini bunyi tiba-tiba, nying gitu. Gue baru sadar di situ kalau helm ini bunyi. Tanpa ventilasi dia bisa bunyi. Jadi yang gue temukan adalah kalau lo nengok ke bawah gini ya, dengan speed yang nggak terlalu kencang, anggaplah 60 gitu, 60 atau 80 gitu. Itu bunyi, mungkin dari sela-sela visor ini anginnya masuk lalu jadi bunyi. Ya bisa jadi gitu. Tapi kenapa ini gue bilang minor gitu, minor, minor, bahasa Inggris banget gue. mentang-mentang habis naik Triumph jadi ngomongnya Inggris. Kenapa gue bilang ini minor? Karena ya kalian ngapain juga masa bawa motor nengok ke bawah gitu. Kita kan nengok ke bawah paling cuman ngelirik aja gitu ya, sekilas doang. Mungkin kalau kalian naik Matic mungkin ngelihat sepatu, atau kalau kalian bawa motor batangan motor cowok gitu, mungkin kalian ngelihat tangki mungkin ke bawah gitu, atau mungkin biji kalian nyempil gitu di jok gitu kan, baru nengok ke bawah. Tapi kan paling sebentar doang. Jadi gue bilang minor ya selama makainya normal, ngelihat ke depan, nengok-nengok pemandangan kiri kanan, helm ini nggak bunyi, jadi nggak ada masalah di situ. Untuk kekurangan gue menemukan sih itu aja ya. Yang lainnya gue rasa nggak ada, gue tidak menemukan flow-nya, menemukan kesalahan dari helm ini gitu. Tapi kelebihannya pun menurut gue cukup biasa aja. Ya helm half face pada umumnya gitu. Paling kalau gue mau ambil secara detail banget gitu ya, mungkin bahannya ini berasa, ini helm yang menurut gua kokoh gitu, nggak goyang, nggak bisa melenyot gitu. Jadi plastiknya keras. Nolan kan nyebutnya Lexan polikarbonat, ya polikarbonat, termoplastik, tapi ini yang menurut gua yang bagusnya gitu. Jadi kokoh gitu, berasa banget kok, firm. Ini aja nggak gerak sama sekali. Oke, jadi menurut gua padet nih helm. Kelebihannya lalu ya finishingnya udah pasti mulus. Jangan dibandingin sama NJS ZX-1R yang kemarin, itu gue rada kecewa sih sebenarnya sama finishingnya mereka. Oh ya, visor ya. Di video gue yang sebelumnya kalau kalian nonton pas unboxing dan first impressionnya, drop down visor ini kan bawahnya sini ada karetnya ya. Di bagian bawah sini nih. Nah itu kalau di video gue yang sebelumnya kan gampang banget copot ya. Kalau gue coel gitu pakai jari itu copot. Ternyata setelah gue pakai beberapa minggu ini itu nggak ada masalah. Selama kalian makainya normal, nggak gue isengin gitu turun gitu karetnya. Ternyata kuat juga dia, nggak copot-copot tiba-tiba di tengah jalan copot sendiri gitu, nggak ada masalah. Sisanya menurut gue sih standar aja sih. Karena bahannya juga bahan kain yang dipakai juga gue nggak bisa bilang ini yang kayak wow premium banget gitu. Kain pada umum ya, kain helm pada umum ya, biasa aja. Tapi yang gue suka, helm ini walaupun nggak ada ventilasinya ya, mungkin ini pengaruh dari bahannya juga. Kalau Nolan sih nyebutnya klima comfort. Klima pasti berurusan sama suhu, temperatur, ya kan. Nah menurut gue ini helm yang, gue nggak bisa bilang helm ini paling adem, enggak. Tapi at least helm ini walaupun tanpa ventilasi nggak gerah men. Selama gue pakai helm ini, gue nggak pernah keringetan.
kepala gue nih, nggak pernah keringetan. Jadi adem tanpa ventilasi. Menurut gue itu salah satu fitur Nolan dengan pemilihan bahan atau konstruksi dalamnya gitu ya, yang menurut gue bagus juga gitu. Ternyata kayak sulap gitu. nggak pakai intake, nggak ada exhaust, tapi kepala gue nggak pernah keringetan. Jadi oke banget di situ, men. Tambahan dari cewek gue, dari ibu negara nih. Waktu itu dia gue suruh pakai ini dari Nusa Dua Ubud Nusa Dua Ubud tuh kan lumayan jauh. Cewek gue tuh ngerasa helm ini tuh ada bobotnya gitu. Ya berat. Tapi gue nggak bisa bilang itu jadi nilai minus gitu. Karena ya cewek gue dulu sebelumnya cuman pakai helm-helm murah, helm-helm yang ARC-an tuh yang di pinggir jalan 100.000 gitu. Karena di rumah gue juga punya banyak helm itu, karena gue suka custom, suka gue gambar-gambar, gue cat lagi gitu ya, helm-helm yang 100 ribuan itu, yang jual deket rumah soalnya. Jadi gampang kalau gue lagi iseng gak ada kerjaan mau ngecat ya gue tinggal beli deket rumah. Jadi nah itu cewek gue suka pakai helm itu karena ya biasa cewek ya sukanya yang enteng gitu. Ya helm itu emang enteng banget. Tapi ya kan kalian tahu juga bahannya juga kayak plastik ember kalau gue bilang. No offense, jangan tersinggung buat yang pakai helm itu, tapi ya kalau kalian bandingin sama anggaplah ini gitu ya, ya berasa banget bedanya. Sama apa lagi ya? Menurut gue sih itu aja. Oh ini, nilai plusnya satu lagi adalah karena ini made in Italy. Jadi kalian punya bragging rights. Bragging rights tuh hak untuk menyombongkan diri gitu. Sebenarnya nggak penting sih, tapi ya berasa ganteng aja kalau berhenti di lampu merah gitu kan, kalau ada orang lewat lihat gitu, walaupun half face, tapi ini half face yang mahal gitu. Oke, menurut gue cukup sekian update reviewnya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya videonya untuk kita semua. Thank you banget yang udah subscribe, nge-like, dan komen di video-video gue. Thank you banget. The best kalian. Gue berterima kasih sekali karena itu memberikan motivasi gue lebih untuk bikin video-video lagi. Oh ya, di tahun 2023 ini gue juga mungkin biar nggak bosen nge-review helm mulu, karena jujur aja gue juga kadang bosen gitu nge-review helm, karena kan ya itu aja, fitur-fitur helm kan nggak banyak beda. Mungkin di tahun ini gue akan memberikan banyak video-video lain seperti motovlog, gue vlogging, mungkin gue jalan-jalan, karena basic gue barista dan kebetulan gue juga punya coffee shop. Mungkin akan ada video-video kita ngopi-ngopi gitu kan, biar lebih ceria gitu channelnya kan, nggak cuman di kamar aja ya. Oke lah, thank you banget ya buat kalian. Nah sekian hari ini. Buat kalian yang mau nonton video unboxing dan first impression helm ini, nanti gue taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah kiri. Nanti kalian tinggal klik aja, bisa nonton videonya. Follow Instagram gue juga jangan lupa, nanti gue taruh di deskripsi. Pokoknya semua nanti gue taruh di deskripsi. Kalian bisa cek link-link yang gue taruh di situ. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye bye.